Is dan in Zuid spelen dan nu in Westen gaan spelen. Maar nee, voor mij is het ook wel best fijn om hier in Rotterdam te blijven in een vertrouwde omgeving. Dus, Oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya mengenai pemain muda, pemain potensial yang ini juga bisa dikatakan ya saat ini sedang didekati oleh PSSI. Ini bukan sekedar rumor biasa ya, karena sudah bertemu dengan agen yang lalu membawa pemain keturunan untuk bergabung bersama timnas Indonesia, yakni Ferdi Bahdim, dan dikuatkan lagi oleh statement Bapak Arya Sinulinga bahwa saat ini PSSI sedang mengupayakan back dan juga gelandang untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Dan juga kalian tentu tahu ya bahwa kesukaan dari PSSI dan juga Shin Tae-yong adalah mengorbitkan pemain-pemain muda untuk dijadikan investasi ya, investasi ke Indonesia untuk jangka panjang. Kita akan membahas tuntas ya mengenai satu sosok pemain sangat penting. Namun ini mungkin saya tekankan lagi, mungkin saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena beberapa minggu ini saya kurang begitu update ya mengenai pembuatan video karena memang ada beberapa kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Oke, sebelum kita lanjut, lagi-lagi saya tekankan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, nama ini mungkin ada yang sudah tahu dan juga belum ya. Dia adalah Mike Cleyen. Nah, Mike Cleyen ini bisa dikatakan pemain yang sangat potensial. Usianya masih 19 tahun ya. Dia berada di Sparta Rotterdam saat ini bersama Eredivisie ya, Eredivisie Liga 1 Belanda, dan dirinya merupakan ya jebolan akademi klub besar FC Feyenoord. Nah, kalau kita berbicara mengenai Feyenoord, di situ kita sudah melihat ya beberapa nama yang sudah pernah bergabung bersama akademi tersebut, bahkan di tim utama, dan saat ini menjadi bagian timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kelvin Verndong. Nah, Verndong ini juga sangat potensial sekali ketika dirinya bergabung bersama Feyenoord. Nah, Feyenoord sudah melakukan beberapa pemain-pemain bagus di situ. Ya, termasuk di sini adalah ini teman-teman, Mike Cleyen ini. Nah, Mike ini sudah bertemu dengan Verdim, kemudian bergabung bersama Sparta Rotterdam. Tapi kalau dilihat dari statistik ya, tim Indonesia yang memiliki pemain ini karena jelas Feyenoord U21 teman-teman ya. Ini saya coba terlebih dahulu ya lihat statistiknya. Oke. Di musim lalu saja ya, bersama Feyenoord U21 dia sudah bermain 45 pertandingan, mengemas 3 gol dan juga 3 assist. Kemudian di Feyenoord U18 dia bermain 24 pertandingan ya, 2 gol, 2 assist, dan Feyenoord Youth ya, ini ketika dirinya baru pertama gabung ya bersama Feyenoord itu memainkan 2 pertandingan. Saya sebagai gelandang dan juga back. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dia sangat produktif sekali ya. 45 pertandingan yang dimainkan baik di musim semi ataupun musim gugur di Liga Belanda. Nah, back kiri kita ya, kalau dilihat saat ini ya, back kiri kita sudah memiliki banyak opsi ya. Ada Shane Patinama, kemudian ada sosok Arhan Pratama, dan juga beberapa pemain yang bisa diletakkan di situ seperti Nathan Cho. Nah, itu juga bisa diletakkan di back kiri ya. Tetapi kalau untuk di sektor gelandang bertahan ya, menurut saya dengan adanya sosok Justin Hapner di situ ya, kemudian juga ada beberapa nama seperti Ivar Jenner di situ, kita masih membutuhkan ya. Dan antara back kiri dan juga gelandang bertahan ini pemain-pemain sentral semua. Dan kalau kita membutuhkan 1 atau 2 pemain saja itu tidak cukup. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia bukan lagi mencari pemain-pemain yang hanya memiliki pengalaman dan juga jam terbang, tetapi juga bagaimana knowledge ya atau kemampuan dirinya ketika di lapangan. Dan ini sudah dibuktikan ya bahwa dirinya juga memiliki gaya kepemimpinan yang sangat bagus. Seperti halnya pemain-pemain belakang dan juga pemain-pemain gelandang bertahan seperti Tom Haye dan lain sebagainya. Dan next Tom Haye menurut saya juga bisa disematkan ya kepada pemain ini. Mengapa demikian ya? Karena Mike Cleyen ini ya, dia sudah menjadi kapten ya timnas Belanda U19 itu sebanyak 3 kali.
3 kali pertandingan di Belanda U19, dia selalu menjadi kapten dan sudah mencetak 2 gol. Nah, tiga-tiganya, 3 laga, 3 kapten. Ya, ini membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan di luar pemain lainnya ya, dalam hal ini kepemimpinan. Kemudian juga Belanda U18 dia sudah bermain 3 kali, dan yang paling banyak ini ya dia bermain di Belanda U17 yang sebanyak 16 kali. Nah, yang menjadi hal sangat luar biasa lagi-lagi di sini teman-teman ya. Kalau PSSI sudah membicarakan bahwa akan menambah back dan juga gelandang bertahan, kemudian ya di sini dipantau langsung, bahkan sudah bertemu dengan agent dari para pemain keturunan seperti Ferdi Bahtim. Dan menurut saya relasi ini sudah terbangun ya. Relasi ini sudah terbangun, kemudian bagaimana keinginan si pemain ini akan selalu ya diawasi oleh agen ya. Ketika dirinya bilang ya membela timnas Indonesia, ya tentu saya sangat yakin sekali PSSI dan juga agen akan segera ya mendarat ke Belanda untuk menjemput pemain ini kembali ke tanah air. Ya, pemain keturunan Madiun ini memang sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ya, kalau membahas pemain keturunan seperti pemain ini teman-teman ya, seperti Mike Lyon ini ya, menurut saya kita juga harus ingat ya, satu sosok yang memang saat ini sedang diincar oleh PSSI ya, ini sosok Ole Romeni. Nah, Ole Romeni menurut saya statusnya hampir mirip seperti Mike Lyon ini. Kalau Mike Lyon ya menurut saya memang dirinya sangat dibutuhkan oleh timnas Belanda untuk saat ini. Apalagi capsnya bersama tim U19 Belanda itu sudah ada. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Sosok Justin Hapner saja yang ketika masih dibutuhkan oleh timnas Belanda itu bisa ditikung oleh PSSI. Dalam hal ini bagaimana pembicaraan yang dilakukan di kemudian itu berhasil. Sedangkan ya Mike Lyon dan juga Ole Romeni ini saat ini sedang menjadi buah bibir. Kedua sudah mengikuti ya. Seperti Ole Romeni sudah mengikuti agen Ferdi Bahdim. Kemudian juga Mike Lyon juga pun sama. Bahkan semuanya sudah bertemu. Dan mereka pun juga sudah bertemu dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Belanda. Nah, ini membuktikan bahwa relasi itu sudah terbentuk sekali ya. Dibanding mungkin ya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sepertinya relasi pemain keturunan ini tidak lagi teman-teman ya ditutup-tutupi. Bahkan sekarang ketika timnas Indonesia yang mampu lolos di ronde ketiga ini, sepertinya juga menjadi berkah bagi para pemain keturunan. Mengapa demikian? Karena memang saat ini Indonesia faktornya sudah menjadi bagian penting di Asia ya, dan sudah diperhitungkan lah di Asia. Itu faktor pertama. Kemudian faktor keduanya teman-teman ya, bahwa ketika mereka memiliki garis keturunan Indonesia ya, itu merupakan hadiah lah bisa dibilang, atau keberkahan bagi dirinya ketika mereka dikenal oleh banyak orang ya. Jadi dalam hal ini personal brandingnya sudah bisa dimainkan ya. Ketika dirinya bermain di klub akan banyak yang menyorot dirinya, berita nasional, berita Belanda, kemudian orang-orang Indonesia terkhusus yang selalu menyorot dirinya. Artinya mereka juga ingin termotivasi untuk membuktikan bahwa dia layak untuk menjadi bagian timnas Indonesia atau Belanda, seperti itu. Jadi kita ya stigmanya ya dalam hal ini pemikiran kita membandingkan pemain keturunan dan juga pemain lokal bukan untuk dijadikan adu ini teman-teman ya perbandingan kualitasnya, tetapi dilihat ya apa yang kurang dari pemain ini, apa yang menjadi kelebihan pemain ini, kemudian kita bisa memberikan kritik dan saran. Nah, itulah mengapa ya media sosial para pemain termasuk pemain keturunan maupun lokal selalu dibuka luas-luas, karena tujuannya agar ini media sosial ini digunakan untuk mengkritik ya dan juga memberikan saran yang bersifat membangun. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat ya, para pemain keturunan pun ketika menolak panggilan timnas atau belum mau menjadi bagian timnas Indonesia, terkadang kita ada yang sentimen, lalu menjudge pemain tersebut dengan kata-kata tidak nasionalis dan sebagainya. Menurut saya kurang tepat. Tetapi yang jelas ya, dengan banyaknya pemain keturunan seperti pemain ini ya teman-teman ya, ini menurut saya sangat luar biasa. Semoga saja Mike Lyon ini ya, pemainnya sangat potensial di
Feyenoord ini dan juga Sparta Rotterdam ini, ya semoga bisa menjadi bagian timnas Indonesia secepatnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Mike Ryan ini? Apakah kalian yakin dirinya segera menjadi bagian timnas Indonesia untuk di kualifikasi Piala Dunia untuk selanjutnya, ya di ronde selanjutnya atau di babak selanjutnya? Apakah memang ini jawaban dari PSSI untuk menggantikan, ya lagi-lagi saya tekankan, untuk menggantikan sosok Inoke Maurismo? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.